Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian tafsir kita tentang surga dan neraka. Terakhir pertemuan kita yang terdahulu membahas tentang kondisi di neraka yang mana penduduk neraka ditanya oleh Allah, kalau kamu punyai emas sebesar bumi, mau tidak kamu menebus dirimu dari azab neraka? Maka penduduk neraka menjawab, dia akan berikan kepada Allah emas sebesar bumi asalkan dilepaskan dari neraka. Maka kata Allah, pembohong kamu. Dulu aku minta sedikit saja, sedikit dari hartamu yang aku minta, agar kamu terbebas dari neraka. Hanya mungkin zakat atau sedekah, sedikit saja, tapi tidak kamu berikan. Kinilah masuk neraka, kawa sedekah ameh sekadang bumi, tidak kah diterima? Karena bersedekahnya sudah dalam neraka. Itu pun kalau punya emas sebesar bumi, tidak punya pula. Ini gambaran kengerian di neraka dan gambaran tebusan apapun tidak akan diterima. Jadi kalau mau menebus diri dari neraka, ya dari sekarang. Ya Allah, aku infakkan hartaku ya Allah. Semoga ini menjadi penghalang bagiku dari neraka. Allah terima. Tapi terago ide. Tapi kalau sudah meninggal, apalagi sudah di neraka, punya emas sebesar bumi, kalaupun itu pun tidak akan ada orang punya. Kalaupun punya emas sebesar bumi, tebusan itu tidak akan diterima. Itu kira-kira terakhir pengajian kita kemarin, tentang Allah tidak akan menerima tebusan apapun dari penduduk neraka. Kemudian kita buka sekarang surat Al-A'raf ayat 41 halaman 155. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka lahum
bagi mereka min jahannama, dari neraka jahannam, mihadun, yaitu tempat tidur, alas tidur atau lapiak lalok kah, alih lalok dari jahannam, artinya dari api neraka jahannam. Kalau penduduk surga tikarnya dari permadani, maka penduduk neraka juga punya permadani, punya tikar pula, tapi dari min jahannam, dari api neraka jahannam. Wa min fauqihim, dan dari atas mereka. Kalau di atas namanya selimut lagi. Dan itu pun juga dari api neraka. Jadi atas bawah, penutup daripada penduduk neraka itu api, dan itu dari neraka jahannam. Kenapa mereka dapatkan itu? Siapa yang mendapatkan itu? Dijelaskan di ayat 40-nya. Innal ladzina kazzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang kazzabu biayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Kemarin kita sudah jelaskan apa makna mendustakan ayat. Mendustakan ayat bukan berarti berdusta atau berbohong, tapi mendustakan ayat bermakna apa? Mengakui kebenarannya tapi tetap menolak. Kami tahu yang Ustaz sampaikan itu benar, tapi ini masalah, itu yang mendustakan. Dan Ustaz sampaikan itu betul Ustaz, cuman secara adat kita namanya mendustakan. Ya tahu kaminya bahasa pembagiannya secara Quran ya made itu, cuman kalau dibawaan ke keluarga awak mungkin lah namanya. Ada ndak orang made itu? Baik. Namanya mendustakan. Diakui tapi ditolak. Kira-kira diakui yo, tapi ndak batarimo. Kira-kira tetap elok atau tetap buruk namanya? Tak buruk, boleh dicuba. Awak melamar orang, awak dipujinya tapi ditolaknya, apa perasaan? Kan tetap nol namanya. Cuman menolaknya lega alih. Menolaknya agak alih. Namanya kadzabu. Kalau orang yang kafaru memang jolong ngecek lah dindaknya. Pak awak kamu lamaran apa? Ada isyarat. Baca minda dulu ke kamu lamar tu, atau kafaru kan. Tapi kalau kadzabu, kau agak alih caranya. Tapi sama aja nya. Ande kalau nanati kau ya nak iyo. Kalau mencari anak agak lagi ketujuh. Cuman yo ke sekolah aja no dulu. Alun kini lain. Soalnya ndak ini yo dah kecil. Lu anak kau ke sekolah lu. Hanya kamu nama yang kuliah lu. Cuma alun kini lain. Soalnya menolak. Intinya menolak. Tapi dengan bahasa kami tahu itu benar. Tapi secara kampung kayaknya alun. Namanya kadzabu. Bi ayatina, dengan ayat-ayat Allah. Yang ditolaknya tu tidak kecek orang dah, tapi kecek siapa?
Kecil Allah nan ditolaknya. Kan berbahaya tu. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya. Apa arti menyombongkan diri terhadap? Ada mendustakan ayat, ada menyombongkan diri dengan ayat. Apa tu yang menyombongkan diri dengan ayat? Menganggap apa yang ada pada diri mereka lebih baik daripada yang datang dari Allah. Ananado dari dirinya dianggapnya ikut lebih elok daripada nan datang dari Allah. Ku lebih wahyu lagi. Sabananya kalau dikaji-kaji bana rancak lo cara awak mah daripada ayat tu yen. Alahnya. Atau bahkan yang jatuh kepada kekafiran tu apa? Menjatuhkan orang lah, walaupun tak jatuh, tapi manungoan orang yo. Manungoan apa senisanya? Kalau mendorong, manundoan usah. Ku manungoan. Manungoan ku agak karis, batungoan. Manungoan orang kana rako. Menyuruh orang memilih pilih Quran, pilih Pancasila. Itu manungoan orang wak namanya. Tak boleh nanya-nanya itu. Karena Quran itu bukan untuk dipilih-pilih. Kalau dijawabnya pilih ini je, bukan Quran yang dipilihnya. Kalau tunggu orang kena lakukan. Menganggap yang selain Al-Quran ku ada yang lebih baik dibanding Al-Quran. Kalau lah ada bibit menganggap ada yang lebih baik dari Al-Quran, berartilah wastakbaru anha. Wastakbaru anha, menyombongkan diri, menganggap hukum-hukum yang ada itu lebih baik daripada hukum Allah. Itu namanya. Hati-hati. Atau dengan bahasa lain, kalaulah dimasukkan kadai, sana nancak dai awak goma. Macam mana Quran tu belum bisa sekolah. Menganggap ada itu lebih baik daripada Al-Quran, sedangkannya bertentangan misalnya. Kalau ada anggapan seperti itu, pas kematian aku penting. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Oh yo kini bisa, kini boleh ngecek pada itu. Sekarang boleh bicara-bicara nyeleneh-nyeleneh, silahkan. Tapi pas mati ingat, ya umur kau barana lah 60 70 lah. Lalabiah 60 70 tu lah banyak na bonus tu. Kok sampai lo umur 70. Kok indah. Sedangkan hidup setelah kematian itu berapa lamanya? Selama-lamanya. Gara-gara mempertahankan hidup dan sawantara, berkorbanan hidup yang selama-lamanya. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu pilih hidup susah sementara dan bahagia selamanya, atau pilih bahagia sementara menderita selamanya? Mana pilih?
Ini selamanya dua kok. Pertama, susah sementara, pi bahagia selamanya. Atau bahagia sementara, menderita selamanya. Mana pilih? Biarlah susah sementara, asalkan lai bahagia selamanya. Anan bodoh tu biarlah senang sementara, asalkan menderita selamanya. Kan bodoh namanya. Tapi ada lo jahil murakkab dalam bahasa Arab. Atau tu Pak Chong tu. Balaba limpi bodoh. Kalau bahasa Minangnya pandia bin ele. Pandia bin ele lele. Atau sudahlah susah di dunia, menderita lo salamonya. Nangka senang ndak aja dah. Nangka bahagia ndak aja dah. Nangka kaya untuk orang Arab tu ndak aja dah. Sudahlah merasai dunia, di akhirat merasai lo salamonya. Jadi penderitaan hidup itu baru dirasakan kalau kematian sudah datang. Kini bisa mengecek kan lagi dik je. Kalau lah mati yang kiri kecekan lagi. Dan ditafsirkan dalam ayatnya, dalam hadisnya. Hadis Ahmad, hadis At-Tirmidzi, hadis Abu Dawud, hadis An-Nasa'i. Banyak perawi hadisnya. Bahwasanya pada suatu hari Nabi SAW pergi mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansar. Kemudian ketika jenazah itu sudah masuk ke lahat, artinya kan batimbun lah, sedang menimbun, maka Nabi duduk. Sahabat yang lain yang tidak ikut menimbun ikut duduk. Dan suasananya, kata sahabat, seperti ada burung di atas kepala kami. Maknanya hening, bentuk ada burung. Kalau ada burung enggak kepala apa? Celengak-celengok atau aniang sak? Aniang kata. Ada burung di kepala, aniang soal itu. Diam, hening. Karena Nabi tidak ngomong, Nabi tidak bicara. Lalu tiba Nabi memegang, memacik sebuah kayu, ranting kayu. Bila hantar-hantaran ke tanah. Bentuk orang rusuh. Orang aniang sebenarnya. Setelah itu Nabi bersabda, mintalah kepada Allah perlindungan dari siksa kubur. Mintalah kepada Allah perlindungan dari siksa kubur. Karena ketika seorang akan meninggal dunia, orang beriman, ketika orang beriman akan meninggal dunia, maka datanglah malaikat dengan wajah yang bersinar putih, pakaiannya putih bersih, membawa kain kafan dari surga dan harum-haruman dari surga, yang jumlah mereka sejauh mata memandang. Kalau itu nama sebut meninggal insyaAllah, itulah tanda-tanda oleh kakasargo. Lalu datanglah malaikat maut mencabut nyawanya. Lalu keluarlah nyawanya seperti keluarnya air dari mulut cerek.
meluncu asa keluarnya. Mudah. Lalu malaikat maut berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan redha lagi diredai. Lalu keluar ruhnya, lalu baru saja keluar, para malaikat langsung menyambut ruh yang keluar tadi dengan kain kafan dari surga. Kalau bahasa awaknya, basi gagihnya mambiak, basa giro mambiak ruh tadi. Lalu langsung dibungkus juga kain kafan dari surga tadi. Ini orang beriman. Lalu diberi harum-haruman dari surga. Lalu dibawalah ke langit yang paling rendah, yaitu langit pertama. Sampai di langit pertama diketuk pintu. Siapa, kata malaikat? Ini kami membawa, yaitu ruh fulan bin fulan. Oh, dia adalah orang baik. Maka dibukakanlah pintu. Bukakan pintu. Dan setiap lewat langit itu, para malaikat mendoakannya. Didoakan dia malaikat tadi sampai di bawah aras. Sampai di bawah aras, Allah berfirman, aku telah mengampuni dosa hambaku ini, dan simpanlah ruhnya, kemudian amal ibadahnya, kebaikannya di Illiyin, di tempat yang paling tinggi. Setelah itu ruhnya dikembalikan ke jasadnya, lalu datanglah dua malaikat bertanya. Jadi masuk dalam kubur berarti. Dan malaikat itu bertanya, tidak dulu pakai ta'arufnya. Assalamualaikum, nama ambo seno, tidak ada. Langsung bertanya, ma rabbuka, apa Tuhanmu? Maka dia berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa ma dinuka, apa agamamu? Maka dia berkata, agama saya Islam. Jangan tambah-tambah Islam Nusantara, karena toko Islam saja. Agama saya Islam. Jangan juga agama saya Islam kejawen. Jangan bahasa sambuang. Islam lah selesai. Kau tak kaji lo malaikat tu ala doh je. Kemudian apa? Siapa rasul yang diutus kepadamu? Lalu dinampakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi itu langsung connect. Kau nak tiru sama. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta sunnah dan dia mengikuti sunnah, pas celak Nabi langsung nyambuangnya. Tapi kalau orang yang benci dengan sunnah, celak Nabi tidak nyambuangnya dah. Siapa tu? Tapi kalau dinampan Michael Jackson langsung nyambuangnya. Kau orang nak tiru sari kau. Karena yang diidolakannya Michael Jackson atau artis, langsung nyambuangnya. Tapi nampak Nabi-nya tidak suka Nabi, tidak suka bajang gui, tidak suka yang asalkan lay merek sunnah antinya. Pas nampak Nabi itu tidak nyambuangnya dah. Siapa tidak tahunya. Tapi kalau orang beriman tahunya langsung. Maka itu saja pertanyaan. Itu yang hadis sahih ya. Apa agamamu? Kemudian siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa rasul yang diutus kepadamu. Sedangkan ada tambahan pertanyaan, apa imammu ya? Ma imamuka, siapa imammu? Kenal? Kemana kiblatmu? Itu sudah tambahan saja. Yang asli itu cuma 3 pertanyaan.
Yang sahih itu 3 pertanyaan saja. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Rasul diutus padamu. Kalau kemana kiblatmu, kalau lais Islamnya tu kalau salat dalam salat pastilah tahunya kemana kiblatnya. Tapi kalau ndak orang Islam ndak kasih tu kiblatnya kan itu jadi. Jadi ndak perlu dipoles-poles lah. Siapa imammu, kemudian kemana kiblatmu, ndak perlu tambah-tambah saja. Cukup apa yang dalam hadis saja. Kemudian terdengar suara dari seorang penyeru. Hambaku itu benar, kecek penyeru tadi. Maka dibentangkanlah permadani dari surga. Dikubur tadi. Lalu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu dibukakanlah salah satu pintu dari surga. Lalu berhembuslah angin dari surga, sehingga masuklah harumnya surga ke dalam kuburnya. Lalu datang pula seorang yang wajahnya tampan gagah. Siapa engkau? Tampaknya wajahmu adalah orang yang penuh kebaikan. Maka katanya, akulah amal baikmu dulu di dunia. Lalu kecil orang dalam kubur tadi, Pak. Orang beriman kubur. Ya Allah, segerakan kiamat ya Allah. Segerakan kiamat. Karenanya baru masuk ke kubur. Istilahnya awal sarugo dah fek baru teh. Kalau ada pe awal sarugo tu ingin masuk sarugo leh. Lamun hari ke kiamat ya Allah, segeralah hari kiamat ya Allah. Segerakan kiamat ya Allah, agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan juga hartaku. Apa yang maksud harta di sini? Yang pernah disedekahkannya, amal kebaikannya, ternyata lah menunggu di sarugo. Adapun orang yang durhaka, kata Nabi, ketika malaikat datang, wajah malaikat itu hitam dan malaikat itu baunya busuk dan membawa karung dari neraka. Ndak kapan dah karuang goni, yang goni itu busuk lah. Lalu datang malaikat maut mencabut nyawanya. Mana ruh tadi enggan keluar, dek takui. Nyalah tabayang dia anang kama nanti itu. Takuinya keluar. Maka malaikat tadi mencabut dengan paksa seperti kain halus ke sutra tersangkut di pohon yang penuh duri bagaimana? Kain luih wah, rancak tersangkut ndak dicek duri di pohon ko penuh aja duri. Irang guean bah. Serak-serak nah kain tadi, kain luih sutra. Barang gue lu ambil cair salah. Artinya hancur. Mungkin secara fisiknya ndak hancur, tapi secara batin ruh tadi hancur. Maka langsung malaikat yang apa tadi memasukkan ke dalam karuang tadi, bentuk masuk ular ke dalam karuang. Hawa capek sawak, dan baunya sangat busuk. Sudah kayak karuang busuk, no masukan busuk, dan diisi dalam busuk. Maka dibawa ke langit pertama. Sampai langit pertama, malaikat di langit pertama lah siapa busuk tu. Ini fulan bin fulan. Kami akan membawanya ke Allah. Ndak kau bukaan pintu langit dah, kecek malaikat. Kalau orang mereka ndak buka pintu lah. Itu yang dimaksud la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu langit. Jadi ruhku Bapak Ibu
Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh dibukaan pintu langit untuk bertemu dengan Allah di bawah arsy. Dilaporkan. Tapi kalau orang tidak beriman, ternyata tidak bisa dah. Tidak lewat tu langit tu dah. Yo lewat wak nanti Ustaz di langit pertama, kedua, ketiga. Kecek Nabi yo. Percaya Ustaz? Yo. Kalau tidak percaya Pak Ibu boleh cuma mati dulu. Untung-untung lewat. Sempat tidak lewat, kalau bahaya. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan wak golongan pertama tadi. Orang beriman tadi. Akan nampak, baru nampak doa langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Dan malaikat tadi dia hendak dibukaan pintu, tu alai. Maka karuang tadi melipat kain buruk. Baru melipik ke mulut. Abah Karimu Ansyaleh baca empaknya juga karuang tadi dari langit pertama ke dalam kuburnya. Baca empaan saja. Sampai dalam kubur langsung datang malaikat penanya, "Ma rabbuka?" Jawabnya, kalau dalam hadis itu kan, soalnya itu kata-kata harus diekspresikan. Artinya bukan ini bahasanya tapi ekspresinya tuh ekspresi orang kata kuian tapi tidak tahu. Coba ditunjuk di guru. Aku cebun tak? Jawabnya, wak sedang takalok tanya lah di guru. Dan jawabku nak lu tentu dah. Aku kira jawabnya. Aku kata. Ma rabbuka? Tak tahu je. Apa agamamu? Tak tahu dia. Siapa rasul yang diutus padamu? Tak tahu. Maka datang suara penyeru dari seorang penyeru. Hambaku itu hidupnya penuh dusta. Maka malaikat pun punya penokok. Tambahan hadisnya. Malaikat ini punya penokok. Bukan penokok. Palaka. Yang apabila dipukulkan ke gunung batu, maka gunung batu itu jadi abu. Sekali lokok jadi abu. Berakarih palokok itu. Maka ketika dia tidak bisa menjawab, dipukul orang tadi, ruhnya tadi. Yang mana teriakannya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Untung tak tadanga itu saja. Kalau tadanga lah dawak pakai orang dalam kubur, rumah di sebelah kubur loh. Nak kalalok-lalok sampai malam. Itu satu kali pukul gunung jadi abu. Kalau karuh tadi bah sakitnya kira. Dan ruh pun tak akan jadi abu dah. Tapi sakitnya dirasakannya. Lalu dibentangkanlah, lalu kuburnya menyempit sehingga tulang belulangnya bertautan. Lalu dibentangkan tikar dari neraka. Lalu datang pula, dibukakan salah satu pintu dari neraka dan berhembus pula angin dari neraka. Kemudian datang pula orang yang busuk baunya, jelek wajahnya, menjijikkan. Siapa kamu? Jelek sekali kamu.
akulah amal burukmu selama di dunia. Lalu orang itu berangan-angan. Angan-angannya apa? Janganlah ada hari kiamat. Kenapa? Ku au neraka. Tabayang dinyobalah kazab nanti di akhirat. Dan berharapnya jangan sampai terjadi hari kiamat. Jauh dari kiamat itu ndak. Beda je orang beriman. Bakoklah monari ke kiamat. Kannya lah depek bau saruko. Itu kira-kira apa ibu? Jadi penduduk neraka tu nanti alih laloknya dari neraka, salimuinya dari neraka. Kita celak tambahannya cek lain. Lazan. Oh, ada. Kaji lampi habis waktu lah mulai. Surat Ibrahim halaman 261 ayat 49. Ayat 49 halaman 261 surah Ibrahim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Di petangkolah awak jelaskan bagaimana mengikat orang di neraka. Ada kabik surang-surang, ada kabik bersama. Di sini disebutkan bagaimana mengikatnya, yaitu bersama-sama diikat dengan belenggu. Bakabik ni. Kemudian tadi di ayat surah Al-A'raf, tikarnya dari neraka, api neraka, selimutnya dari api neraka. Kini bajunya lah. Orang basalimoi, orang balapiak, pasti lo orang tu babaju. Sarabiluhum, pakaian mereka. Sarabiluhum. Kalau ada bedanya sarabiluhum dengan siabuhum. Siap kau kan siabuhum tu pakaian awak kau, setelan awak kau. Bisa jadi gamis, bisa jadi baju koko, jokin saruang tu siab. Ikoko sarabil. Sarabil ko baju juga pakaian, tapi ndak barongga dah bentuk masuk ke dalam karuang. Bajuan namanya tu bakucuy. Bakucuy sebabnya bentuk ambil lamang, ndak lamang balului. Di bawah aku bakabek. Kalau awak kan pakai gamis berlubang bawah tu. Ai koko bentuk masuk ke orang ada lubang dalam. Sampai masuk lagi tapi pek keluar kaki nak ada. Apa baju namanya? Baju namanya tu ada. Bakar ruangan tu kan. Bakar ruangan. Min qatiran.
Jadi pakaiannya tadi bentuk karuang tadi. Dari apa? Qatiran. Qatiran tu itu sebuah apa dulu di Arab. Kalau kini mungkin bahasanya aspal ya. Panas, tapi kalau dalam tafsirnya itu adalah tembaga yang dilelehkan. Tembago dilelehkan tapi tidak menetes lagi. Nyu masih hangat tapi tidak menetes lagi. Lah membaku dah. Kira hangat dah. Hangat. Nyo masih angin tapi tidak menetes lah itu. Yang menyebabkan akibat dari memakai baju itu dalam tafsirnya, badanku badarah jubananah. Jadi ini angin tentu malah tua itu soalnya. Pasti mungkin malah tua. Di angin itu malah tua kulit kudinya saudara. Pakai sarabiluhum tu. Pakaian mereka tu malah tua badanku, mengeluarkan darah dan nanah. Tidak darah saja, darah jonanah keluar dia dari badan tu. Dan setelah darah dan nanah tu keluar, menyebabkan penyakit gatal yang luar biasa akibat pakaian tadi itu. Pakai baju ada istilahnya, baju bamo, baju coba pakaian baju itu bamo, bagi kira aku piah bamo, baju bamo kan sorong bamo. Nak tu ke kaca lah itu dah. Ai kokonya pakai baju tadi itu sudahlah hangat. Malah tua kulit warinya, keluar darah jonanah, gatal sudah tu. Yang mana tidak akan menyenangkan rasanya kalau tidak digawinya. Dan digawinya, dia dalam karuang tadi kan. Digawinya tu maka tambah hancur. Kemudian wa taghsha wujuhahumun nar. Kalau baju tadi bahasa ruangan kan gitu, dari aspal, dari tembago yang panas tadi, kan hangit tu. Sudahlah hangit, tentu nampak alai kalau bahas kasur. Kapalo, wa kapalo ku pun diselimuti api, ditutupi di api. Jadi dia kapalo ku ditutupi api. Dan di dalam hangit lo kata apa kira? Sudah hangit malah tua badarah bananah gata lo. Muka dia nyula di api, panggang lo di api. Dan balik di ayat yang Al-A'raf tadi MP1 itu, alih laloknya api lah. Bagi lo selimut di atas dari api lah. Ini gambaran kondisi lalok. Bukan kondisi lalok tapi tampek lalok penduduk aku seharusnya tampek lalok ko ya tampek lama bakaruah kok dapet kok lalok lama bakaruah lo bentuk kereta api lo bunyi karuah tu kan cuy yang tu ni seharusnya kan tampek lalok lama. Tapi di neraka tampek yang kecil orang begitu lama itu tampek lalok kan tampek paling lama. Tampek yang menurut orang paling lama segitu keadaannya. Atuh. Alehnya api, salimuiknya api, pakai bajunya tembago, malah tua kulitnya. Keluar darah jonanah, gatanya Allah Rabbi yang
Kalau digaunya makin menjadi, makin hancur kulit, makin hancur daging-daging daripada. Itu tampik yang paling senang kecil orang. Tapi tampik yang paling senang itu pun tampik yang penuh penderitaan. Alun ditampik penyiksaan tu dah. Tampik lalu orang. Bagi kalau di tempat penyiksaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dua menyebut, beko lah dia akhirat dia agai, atau menyebut masuk neraka esok akan keluar aja nya, ke masuk aja ke surga, tempat lalu semua itu, tempat lalu semua itu, baru ke tempat yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah gambaran bagaimana tempat tidur di neraka. Semoga Allah lindungi awak dan Allah selamatkan awak. Sebentar Pak Ji. Lalu Allah berikan tempat terbaik untuk awak di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dulu. Kalau ada yang bertanya silahkan nanti. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.